Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin koreksi sebelum pada akhirnya rebound. Kita sempat melihat Bitcoin drop ke kurang lebih area 42 ribuan, dan kita sekarang kembali stay di angka 43 ribu. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang menyebabkan kemudian Bitcoin tiba-tiba bisa terkoreksi sampai 42 ribuan, kemudian kembali rebound, dan apa yang bisa kita expect berikutnya. Diikuti juga beberapa data yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,66 triliun dolar atau naik sekitar 0,41%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan, hanya 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Satu-satunya yang pergerakannya signifikan dan menjadi top performer hari ini adalah Avalanche dengan kenaikan 5,21% menuju 36,24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kenapa kita bisa melihat koreksi yang terjadi di Bitcoin itu tiba-tiba terjadi? Ya kan? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita melihat drop yang lumayan signifikan sebelum pada akhirnya kita kembali rebound. Sebenarnya ini tidak hanya terjadi di Bitcoin. Kalau kalian melihat chartnya gold atau emas, itu juga melakukan hal yang sama. Dropnya lumayan kencang. Itu adalah karena unemployment rate dari Amerika Serikat rupanya keluar lebih kuat daripada ekspektasi. Jika teman-teman perhatikan di sini, ekspektasinya adalah unemployment rate itu berada di angka 3,8%. Tapi justru actualnya atau faktanya adalah di angka 3,7%. Artinya bukannya unemployment rate itu melemah sesuai dengan kemauannya The Fed, tapi justru kembali menguat ke angka 3,7%. Sehingga yang terjadi kemudian adalah ekspektasi seputaran cutting rates di bulan Maret itu semakin rendah, teman-teman. Atau bahkan sebagian besar analis mengatakan itu sudah tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena rupanya tingkat pengangguran Amerika Serikat itu masih justru menguat atau lebih kecil daripada yang diekspektasikan. Yang maunya The Fed adalah inflasinya terus tertekan dan mau melihat unemployment rate sedikit melemah. Tapi sampai hari ini kita melihat tren unemployment rate itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan dari bulan Agustus tahun 2023 kemarin sampai sekarang, kita itu hanya stay di angka 3,8, 3,7, 3,8, 3,7. Bolak-balik di sekitaran area tersebut. Jadi tidak ada pelemahan di angka unemployment rate. Ya walaupun di sisi lain tentunya ini adalah sebuah bisa jadi berita baik juga gitu ya, karena berarti masih ada ruang bagi The Fed untuk mempertahankan rates-nya di angka 5,5%, dan itu tentunya akan juga membantu menekan inflasi. Tapi akan semakin cepat tentunya kalau kita melihat unemployment rate itu melemah, karena kalau unemployment rate itu melemah atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu meningkat, ya tentunya itu juga bisa membantu dari sisi demand yang akan berkurang, dan itu akan menekan angka inflasi. Jadi itu adalah yang kemudian menyebabkan kita melihat Bitcoin secara tiba-tiba itu drop. Tidak hanya di Bitcoin, sekali lagi di gold, kemudian pair yang belakangnya US dollar seperti pound sterling versus dolar, euro versus dolar, itu semuanya juga drop lumayan dalam semalam. So itulah yang kemudian menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, kita sekarang juga bakalan melakukan updates teman-teman untuk Bitcoin Rich List. Kira-kira para paus Bitcoin di belakang layar sekarang itu lagi ngapain gitu? Apakah mereka lagi lakukan akumulasi kah? Atau mereka distribusi? Atau justru hold? Kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini adalah walletnya para exchange. Nah, di top 100, kalau misalnya diperhatikan teman-teman, transaksi besar itu sudah langsung terjadi di nomor 3. Ada penambahan 8.800 Bitcoin. Kita scroll lagi ke bawah, ada yang menambahkan 4.884 di sini. Scroll lagi ke bawah, kita menemukan ada yang menambahkan 600 Bitcoin, di sini 785, di sini 813, di sini 387. Kemudian ada yang menambahkan 684, di sini 79. Kemudian di sini distribusi 143.
Di sini minus 7.000 Bitcoin. So, ini adalah distribusi yang mungkin paling besar yang pernah kita lihat selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Sampai 7.000 Bitcoin. Jadi lumayan. Tapi, di bawahnya sedikit kalian bisa melihat ada yang menambahkan 15.000 Bitcoin, di sini minus 1.688, di sini juga plus 15.000 Bitcoin, di sini minus 110, ini plus 300, minus 843, plus 927, plus 11.000 Bitcoin, di sini plus 10.000 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi teman-teman, walaupun kita melihat ada beberapa yang melakukan distribusi, yang paling besar di nomor 55, minus 7.000 Bitcoin, tapi yang melakukan akumulasi itu jauh lebih banyak daripada yang distribusi. So, secara net kita masih melihat positif untuk top 100. Artinya mereka masih cenderung dalam keadaan akumulasi kecil atau hold. Nah, sedangkan untuk halaman kedua, kita bisa melihat ada penambahan 9.953 Bitcoin di nomor 113. Di sini 9.400 Bitcoin, ini 8.800. Sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga, 7.600 Bitcoin. Kemudian di sini 6.700, 6.300, 6.500 juga di sini. Kemudian di sini 5.800 dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman berikutnya 5.400 di sini penambahan. Sisanya juga ada yang menambahkan 4.600, 4.600 dan sisanya hold. Halaman kelima, di sini ada yang melakukan akumulasi kah? Ada. Di nomor 489 penambahan 3.551 Bitcoin, sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman, kita bisa melihat sekali lagi di top 500 Bitcoin rich list itu rata-rata masih dalam keadaan hold atau akumulasi kecil. Kalau kita netkan itu masih positif. So, ini tentunya merupakan berita yang cukup baik. Sekali lagi menunjukkan bahwa walaupun Bitcoin sudah berada kurang lebih di area 40-an ribu dolar, tetapi tidak ada minat yang terlalu besar dari para paus Bitcoin untuk melakukan distribusi. Sehingga kemungkinan bagi mereka ini bukanlah harga yang terlalu tinggi gitu. Dan mereka kemungkinan baru akan mau distribusi di harga yang jauh lebih tinggi daripada yang kita lihat hari ini. Ya, kalau saya jadi mereka juga, saya sebenarnya bakalan hold. Kenapa, teman-teman? Ya, sekarang kita harus tahu bahwa sudah ada spot Bitcoin ETF yang setiap hari itu terus melakukan akumulasi. Oke, kita bisa melihat datanya di sini. Selain spot Bitcoin ETF tentunya tahun ini juga adalah tahun halving, di mana fakta historisnya menunjukkan bahwa setiap kali kita halving, beberapa bulan kemudian kita sudah akan kembali ke all-time high atau bahkan break ke all-time high yang baru. So, sebenarnya tidak banyak alasan yang bisa membuat para paus itu merasa harus melakukan distribusi sekarang gitu. Karena justru katalisnya untuk tahun ini banyak kan positif. Nah, kalau kita bahas spesifik untuk data dari spot Bitcoin ETF, kita bisa melihat teman-teman bahwa kalau kita ambil datanya dari tanggal 29 Januari hingga tanggal 2 Februari kemarin, secara total itu kita berturut-turut mendapatkan net flow positif, teman-teman. Artinya jika dijumlahkan antara distribusi yang dilakukan oleh Grayscale dan penambahan yang dilakukan oleh ETF lainnya, kita sudah beberapa hari belakangan secara berturut-turut itu net flow-nya positif. Di tanggal 29 net flow-nya positif 5.591, di sini 4.224, di sini 6.272, 3.800, dan tanggal 2 Februari kemarin mungkin karena Jumat, itu ada penambahan kurang lebih sekitar 739 Bitcoin. Secara net. Walaupun Grayscale terus-menerus melakukan penjualan, tapi berita baik keduanya adalah Grayscale selling pressure-nya juga terus-menerus mengalami pengurangan. Yang paling signifikan kita bisa bandingkan antara tanggal 26 Januari, teman-teman, itu mereka masih distribusi kurang lebih 9.000-an Bitcoin. Sebelumnya masih belasan ribu Bitcoin rata-rata. Tapi dari tanggal 30 sampai tanggal 2 Februari, kita melihat distribusinya itu hanya antara 6.000 Bitcoin sampai 4.000 Bitcoin. So, sudah hampir menurun setengah selling pressure-nya. Dan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut penurunannya sampai 1-2 minggu ke depan. Sampai pada akhirnya bisa saja Grayscale juga justru ikutan positif. Alias justru net flow positif. Dan itu tentunya akan menjadi sebuah berita yang sangat baik. So, secara overall teman-teman, data masih menunjukkan bahwa supply terus-menerus tergerus untuk Bitcoin. Demand secara konstan selalu ada. Yang kalian harus lakukan sebagai seorang investor Bitcoin sekarang, cukup bersabar.
Kalau itu bisa kalian lakukan, menurut saya pribadi harusnya cepat atau lambat kalian akan bisa menjual di all time high yang baru. Dan saya meyakini bahwa cepat atau lambat Bitcoin akan kembali ke all time high yang baru. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu. So, teman-teman, apa yang kita bisa lihat kemarin adalah sebuah percobaan tentunya juga untuk melikuidasi lah gitu ya. Kita bisa melihat candle di sini. Jadi event unemployment rate semalam itu dijadikan oleh market maker juga sebagai alasan untuk dapat membuat candle seperti ini dan kemudian meliquid orang-orang yang menggunakan leverage terlalu besar. Nah, kalau misalnya diperhatikan secara price action sekarang teman-teman, kita memang masih tertahan di area trendline di sini. Yang saya sampaikan di video kemarin, apabila mampu kita break dan close, harusnya kita akan kemudian melihat Bitcoin nyampe ke area 44 sampai 45 ribu dolar. Tapi itu belum berhasil kita dapatkan breakout dan close-nya. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 1-hour chart, sama, kita juga melihat ada satu candle, 2-3 candle di sini yang zigzag pergerakannya. Ini adalah untuk melikuidasi sekali lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang bakal kita lihat berikutnya terjadi di Bitcoin? Jadi teman-teman, secara overall saya masih biasnya akan bullish karena yang kita lihat di sini adalah rally diikuti konsolidasi. Cuma pertanyaannya mungkin, apakah konsolidasinya sudah berakhir di sini atau kita masih akan membuat satu wave lagi ke bawah untuk mungkin nyampe ke area 41 ribuan dan baru pada saat itu kita breakout. Nah, karena masih ada kemungkinan ini untuk terjadi teman-teman, sekali lagi ini juga sama seperti yang saya sampaikan di video kemarin. Ada dua zona yang akan saya jadikan sebagai trading zone saya. Pertama adalah area 41.200 sampai 40.800. Ini akan menjadi area di mana saya start untuk melirik buy. Kenapa? Alasannya adalah pertama teman-teman, kita memang melihat ini adalah area yang kemungkinan besar menumpuk titik likuidasinya. Oke? Jadi itu kemungkinan bisa aja dikejar oleh market maker dan meliquid orang-orang tersebut. Dan kita biasanya kalau misalnya melakukan likuidasi, itu nggak persis berhenti di area tersebut. Biasa akan drop sedikit baru kita kembali rebound. So, saya akan menunggu kalau misalnya ternyata kita nyampe ke sekitaran area 41.200 sampai 40.800. Tapi, kalau rupanya kita langsung breakout dari sini, ingat teman-teman, endgame-nya tetap saya expect kita akan kembali ke 44 sampai 45. Hanya pertanyaannya breakout-nya dari sekarang atau breakout-nya setelah kita membuat dua wave dari sini. Tapi hasil akhirnya menurut saya tetap sama. Kita akan mengalami kenaikan ke 44 sampai 45 ribu dolar. Dan dari sana justru saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk short teman-teman. Terutama di sekitaran area 44.900 sampai 45 ribuan. Ini adalah area yang saya tunggu. Nah, alasannya apa? Kenapa di sini gitu kan? Karena pertama, kita akan menghadapi area golden pocket di sana 0,618. Yang kedua, kalau kalian lihat di sebelah kiri, ini juga merupakan area horizontal resistance. Ya kan? Kemudian juga saya yakin ini adalah titik di mana banyak sekali stop loss berada. Orang-orang yang short dari sekitaran area di sini, ataupun di sini bisa saja stop loss-nya kebanyakan berada di area ini. Dan itu kemungkinan bisa aja dituju dan kita kemudian start untuk kembali drop dan membentuk wave kedua. Jadi untuk short term, saya expect Bitcoin itu nyampe ke area ini. Apakah dia langsung break dari sekarang atau membuat dua wave baru naik, regardless gitu ya. Saya tidak peduli yang mana yang terjadi. Kalau misalnya saya dikasih setup yang saya mau, saya ambil. Tapi dari sana teman-teman, saya justru expect, ini kalau untuk short term, saya expect nyampe ke sini. Tapi untuk mid term, saya justru expect semua yang kita lihat di sini hanya semacam pullback dan kita kembali akan sell off. Dan sell off kita di sini bisa aja memberikan kita clue apa bentuk konsolidasi besar yang akan kita lihat. Apakah kita akan melihat semacam rectangle kah? Penan kah? Atau bull flag? Nah, itu mungkin bisa kasih kita clue tentang hal tersebut. Tapi kesimpulannya adalah pergerakan yang saya expect berikutnya naik dulu ke area 44.900 sampai 45.000. Baru dari sana kita akan start untuk pullback.
atau seminim-minimnya kita akan kembali ke sekitaran area 43 ribuan di sini. Jadi short dari sini menurut saya adalah idea yang cukup baik. Itu akan saya manfaatkan dengan catatan ada indikasi pelemahan momentum bullish diikuti ada reversal pattern di sekitaran area tersebut. Yang manapun itu, mau di double top, triple top, head and shoulder, itu akan saya manfaatkan. Jadi untuk sementara harus ngapain? Kalau saya pribadi, sekali lagi ini juga saya sampaikan di video kemarin, kalau misalnya ini masih tetap stay di area ini, bagi saya adalah no trading zone. Saya menunggu di kedua area yang tadi saya sebutkan, antara yang mana dulu yang disentuh, itu yang saya akan manfaatkan. Oke? So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Please, jangan sampai kalian memaksakan untuk trading di weekend, karena volume bakalan sangat kecil. Terlebih lagi kita sekarang berada di no trading zone. So, kalau misalnya bisa, wait and see terlebih dahulu. Kalaupun mau trading, mungkin kalian bisa mencari setup-nya di altcoin. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.